UPT SPF SMP Negeri 1 Lubuk Pakam merupakan salah satu sekolah yang berada di Kabupaten Deli Serdang. Sekolah berkomitmen untuk menyediakan lingkungan belajar yang interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Sebelum inovasi dilakukan, pembelajaran bahasa Indonesia di kelas saya masih sering menggunakan metode ceramah. Media pembelajaran digital belum digunakan secara maksimal. Akibatnya, banyak siswa merasa bosan. Mereka menganggap pelajaran bahasa Indonesia hanya tentang membaca dan menulis tanpa makna. Melihat kondisi itu, saya sadar bahwa saya perlu berinovasi. Saya harus membawa pembelajaran bahasa Indonesia menjadi lebih menarik, interaktif, dan dekat dengan dunia digital yang mereka sukai. Sebenarnya, sekolah kami sudah memiliki fasilitas yang sangat baik. Setiap kelas sudah dilengkapi jaringan WiFi yang stabil. Proses absensi sudah menggunakan sistem digital. Dan kami juga memiliki laboratorium komputer yang lengkap dan modern. Namun, fasilitas ini belum dimanfaatkan secara maksimal untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Banyak guru, termasuk saya sendiri, masih belum terbiasa mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar. Siswa pun belum diarahkan untuk menggunakan perangkat digital mereka secara produktif. Mereka lebih sering memakai gawai untuk bermain media sosial daripada untuk belajar. Jadi, tantangannya bukan kurangnya sarana, melainkan bagaimana memanfaatkan teknologi yang sudah ada agar benar-benar membantu proses belajar. Saya ingin membuktikan bahwa fasilitas digital di sekolah tidak hanya sekedar pajangan, tapi bisa menjadi jembatan menuju pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nobita Sari. Saya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di UPT SPF SMP Negeri 1 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Sebagai seorang guru, saya bukan hanya mengajar, tetapi saya juga berusaha mengembangkan inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran yang saya buat bernama Riang Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Untuk menjawab tantangan itu, saya menciptakan ruang digital Riang Bahasa Indonesia. Situs ini menjadi wadah pembelajaran interaktif yang bisa diakses oleh siswa kapan saja, baik di sekolah maupun di rumah. Di dalamnya terdapat berbagai fitur menarik yang membuat belajar jadi seru dan bermakna. Ada tujuan dan materi pelajaran yang disusun dengan desain visual menarik. Ada video pembelajaran. Saya juga menambahkan kuis digital menggunakan Quizizz, Kahoot, Blocket, Edukaplay, Jepquiz, supaya siswa bisa belajar sambil bermain. Pada bab 4, saya menggunakan multimedia pembelajaran interaktif yang saya desain menggunakan Canva dengan harapan dapat memperkaya pengalaman belajar siswa melalui kombinasi teks, gambar, suara, dan video. Lalu ada ruang diskusi dan literasi tempat mereka membaca teks dan berbagi pendapat. Galeri karya siswa saya sediakan agar setiap hasil kerja mereka dapat dipubliskan. Dengan begitu, siswa merasa bangga dan dihargai. Dan yang paling unik adalah ruang mindfulness, tempat siswa melakukan refleksi dan afirmasi positif agar belajar dengan hati yang tenang dan gembira. Kegiatan pembelajaran saya awali dengan suasana yang menyenangkan. Setelah memberi salam dan melakukan absensi, untuk menumbuhkan semangat belajar, saya melakukan ice breaking singkat yang melatih konsentrasi siswa.
Setelah itu, saya memulai apersepsi dengan bertanya ringan, misalnya bagaimana cara membuat susu Milo. Dari pertanyaan sederhana ini, siswa mulai berpikir, tertarik, dan terhubung dengan materi hari itu, yaitu teks prosedur. Saya kemudian mengaitkan jawaban siswa dengan tujuan pembelajaran. Di akhir kegiatan awal, saya juga memberikan pretest singkat untuk mengetahui pemahaman awal mereka. Pada pretest kali ini, siswa menggunakan Kahoot. Pada kegiatan inti, saya menggunakan pendekatan Project Based Learning yang dikemas dalam pembelajaran Riang Bahasa Indonesia. Kegiatan ini saya susun agar siswa mengalami proses belajar yang bermakna, mendalam, dan menyenangkan. Di tahap ini, siswa membuka ruang digital bahasa Indonesia untuk memahami materi dan video pembelajaran. Sambil saya ajak berdiskusi melalui tanya jawab ringan. Dan bermain kuis interaktif antar tim menggunakan Bamboozle. Tahap kedua, setiap kelompok mendapatkan satu kemasan produk. Dari situ, mereka mulai penasaran dan semangat untuk belajar. Pada tahap ini, siswa diminta mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan teks prosedur. Mereka membaca, berdiskusi, dan menuliskan hasil temuannya bersama teman satu kelompok. Saya menggunakan Dakris untuk menentukan urutan kelompok mempresentasikan hasil temuannya. Saya memberikan pujian dan umpan balik positif kepada setiap kelompok. Dengan begitu, mereka merasa dihargai dan semakin bersemangat untuk belajar. Selanjutnya, saya mengajak siswa untuk melakukan post-test dengan menggunakan bloket. Tes ini perlu dilakukan sebagai alat ukur perkembangan kemajuan belajar siswa. Pada kegiatan penutup, saya mengajak siswa untuk melakukan refleksi, menyimpulkan pembelajaran bersama, memberi motivasi, dan menutup pembelajaran hari ini. Perkenalkan, nama saya Nurul Lucy, saya dari kelas 9. Setelah saya mempelajari dari pembelajaran Bu Novi, saya lebih memahami tentang teks prosedur dari berbagai media-media yang diajarkan melalui sebagai Halo semua, perkenalkan nama saya Akila Nesaki dari kelas 91. Setelah belajar menggunakan situs yang telah Ibu Novi buat, saya merasa pembelajaran yang saya tempuh lebih gampang, lebih mudah. Karena di dalamnya sudah ada materi-materi yang akan kami pelajari, video pembelajaran, juga tidak lupa ada kuis-kuis tentang pembelajaran yang akan kami pelajari. Saya juga melakukan diseminasi kepada rekan sejawat di sekolah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasmiati, saya guru SMP Negeri 1 Lubuk Pakam. Setelah diseminasi dari website yang dibagikan oleh Ibu Novi, saya merasa terinspirasi. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Citra Handayani Siregar, guru Mapel Prakarya. Dengan melihat situs dan webnya Bu Novitasari, sangat menginspirasi saya dalam mengajar, bahkan membuat saya semakin ingin maju dalam pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmindar SPD. Saya orang tua dari Muhammad Fauzi Rinaldi. Setelah saya memakai website dari Indonesia membuktikan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia bisa menyenangkan, bermakna, dan digital.